dulu izin memperkenalkan diri. Nama saya Retno Trijanti, NPM 1713031010 dari Pendidikan Ekonomi 2017 kelas B, akan menjelaskan materi tentang kerangka konseptual suatu model untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah teori akuntansi. Berikut adalah pembahasannya. Baik, kali ini materi yang akan saya bahas adalah kerangka konseptual suatu model. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui dan memahami rangka konseptual, mengetahui siapa saja pemakai dan kepentingannya, mengetahui apa saja aspek sosial tujuan dalam pelaporan, mengetahui dan memahami karakteristik kualitatif informasi, mengetahui tujuan pelaporan keuangan, mengetahui apa saja elemen-elemen statement keuangan, dan terakhir mengetahui pengukuran dan pengakuan. Definisi kerangka konseptual sendiri merupakan struktur teori akuntansi yang didasarkan pada logis yang menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus apabila ada fakta atau fenomena baru. Adapun pemakai dan kepentingannya, di mana dalam suatu lingkungan negara banyak pihak potensial yang dituju atau berkepentingan dan kepentingan mereka sangat beragam. Misalnya, FASB merinci pemakai potensial yang dituju oleh pelaporan keuangan. Selanjutnya, aspek sosial tujuan dalam pelaporan, di mana Bloom dan Eckers mendeskripsikan 3 macam tujuan kegiatan sosial atau masyarakat atau social activity dan implikasinya terhadap penentuan tujuan pelaporan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan fungsional, selanjutnya ada tujuan bersama, dan terakhir ada tujuan kelompok dominan. Nah, untuk penjelasannya, tujuan fungsional merupakan suatu tujuan masyarakat atau organisasi secara keseluruhan tanpa memperhatikan tujuan atau motivasi masing-masing individual di dalamnya. Sedangkan tujuan bersama merupakan satu atau beberapa tujuan individual yang sama dengan tujuan individual lainnya. Dan yang terakhir, tujuan kelompok dominan. Dalam tujuan ini, keputusan yang diambil adalah tujuan dari kelompok yang dominan, di mana kelompok yang dominan merupakan kelompok yang memiliki pengaruh sangat kuat dalam pengambilan keputusan atau tindakan dari semua anggota masyarakat. Karakteristik kualitatif informasi, di mana dalam hal ini informasi akuntansi yang dihasilkan oleh pihak manajemen perusahaan mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang harus dimiliki, di mana karakteristik kualitatif tersebut akan membedakan informasi yang kurang bermanfaat bagi penggunanya. Untuk selanjutnya, tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan menentukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang relevan yang akhirnya menentukan bentuk, isi, jenis, dan susunan statement keuangan. Untuk menurunkan tujuan pelaporan keuangan, pihak yang dituju dan kepentingannya harus diidentifikasi dengan jelas, sehingga informasi yang dihasilkan pelaporan keuangan dapat memuaskan kebutuhan informasional pihak yang dituju. Adapun elemen-elemen statement keuangan yang diidentifikasi oleh FASB yaitu ada aset, kewajiban, ekuitas atau aset bersih untuk entitas non-bisnis, investasi oleh pemilik, distribusi ke pemilik, laba komprehensif, pendapatan, biaya, dan untung. Pengukuran dan pengakuan. Dalam hal ini, pengukuran sendiri merupakan penentuan besarnya unit pengukur jumlah rupiah yang akan dilekatkan pada suatu objek, elemen, atau pos yang terlibat dalam suatu transaksi, kejadian atau keadaan untuk merepresentasi makna atau atribut objek tersebut. Sedangkan pengakuan merupakan penyajian suatu informasi melalui statement keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan, di mana secara teknik, pengakuan berarti pencatatan secara resmi atau penjurnalan suatu kuantitas jumlah rupiah hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi, sehingga jumlah rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam statement keuangan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya bahas. Apabila ada salah kata ataupun pembahasan saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.